antum semua. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua sehingga kita dapat duduk hadir di kajian online kita, kajian rutin kita yang membahas tentang kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nufus, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Azza wa Jalla selalu berikan keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, setelah sudah panjang lebar kita bahas salah satu rukun dari ibadah, yaitu al-khauf, 3 kali pertemuan alhamdulillah. Hari ini insyaallah taala kita akan membahas tentang rukun ibadah selanjutnya, yaitu tentang ar-raja. Tentang ar-raja, berharap. Kalau kemarin al-khauf tentang takut, hari ini ar-raja tentang berharap dan rasa cinta. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita ketahui bahwa 3 sifat ini harus ada. 3 sifat ini harus ada ketika kita beribadah kepada Allah. Rasa cinta, al-mahabbah, kemudian al-khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap. Ini harus ada ketika kita beribadah kepada Allah. Kita beribadah dilandasi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan berbagai macam nikmat, karunia, rahmat kepada diri kita. Maka di antara bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla, bentuk rasa cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita taat apapun yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada diri kita. Salah satunya ibadah kepada Allah. Yang Masya Allah ternyata ibadah tersebut sama sekali bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Lihat bagaimana Rahman dan Rahimnya Allah Azza wa Jalla ketika Allah mewajibkan kita ibadah itu bukan untuk Allah sama sekali, tapi untuk diri kita. Maka kewajiban diri kita sudah sepantasnya kita benar-benar mencintai Rabbul Alamin dengan cinta yang benar. Karena seseorang yang mencintai Rabbul Alamin dengan benar, kemudian dilandasi ini, maka dia akan menemukan kenikmatan iman di dalam ibadahnya. Tapi kalau ibadahnya tidak didasari atas dasar cinta kepada Allah, maka biasanya ibadahnya akan hampa. Orang biasa nanya, Ustaz, kita kan biasa harus kenal dulu, baru kemudian akan cinta. Itu kewajiban kita mengenal Allah yang pertama. Yang kedua, kita kepada orang tua kita. Pada orang tua memberikan berbagai macam kebaikan kepada anaknya. Pastikan anak itu cinta pada orang tuanya. Sekarang Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan luar biasa banyaknya kepada anaknya. Kepada hamba-hambanya, afwan. Allah Azza wa Jalla memberikan banyak kebaikan luar biasa kepada hamba-hambanya. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla untuk tambah mencintai Allah Azza wa Jalla melebihi segala sesuatu. Al-mahabbah, rasa cinta. Al-khauf yang kedua, rasa takut. Takut akan neraka Allah, takut akan siksa Allah, takut akan azab Allah, takut amal solehnya ditolak oleh Allah, takut amal solehnya ada kekurangan, cacat di dalamnya. Itu harus ada ketika kita beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, ar-raja, rasa harap. Berharap agar amal kita diterima oleh Allah, berharap akan surga Allah, berharap akan karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla, berharap amal ibadah kita mudah-mudahan bagus, diterima sempurna di hadapan Allah, mendapatkan ganjaran pahala, mendapatkan surga. Itu harus ada ketika kita beribadah. Ini 3 rukun dalam ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, hari ini insyaallah taala kita akan bahas tentang ar-raja ini. Ar-raja secara bahasa maknanya adalah irtiyahul qalbi lintidhari ma huwa mahbubun 'indah. Kelapangan hati atau kelegaan hati secara bahasa ya. Kelapangan atau kelegaan hati karena menunggu sesuatu yang ia cintai. Lapangnya hatinya, leganya hatinya karena menunggu sesuatu yang dia cintai.
karena menunggu sesuatu yang dia cintai. Ini menurut sebagian ulama. Kemudian di dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, yang namanya Ar-Raja, ay ammalahu, artinya mengharapkan. Ammalahu itu dia mengharapkannya. Ammalahu, rajahu, kalau rajahu dari artinya ammalahu, artinya dia mengharapkannya. Berarti kalau raja, ammala itu artinya adalah mengharapkan. Mengharapkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarah Thalathatul Usul, beliau menyebutkan raja adalah iradatul insan, keinginan seorang manusia, seorang insan, keinginan seorang manusia untuk mendapatkan sesuatu, keinginan seorang manusia untuk mendapatkan sesuatu baik dalam jangka dekat maupun jangka panjang. Jadi keinginan seorang manusia untuk mendapatkan sesuatu baik dalam jangka waktu yang dekat maupun jangka waktu yang panjang. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Fauzan mengatakan, aslur raja, asal makna kata dari raja itu adalah al-iradah, menginginkan. Menginginkan atau menanti sesuatu yang disenangi. Ini kata Syekh Abdullah Fauzan. Menginginkan atau menanti sesuatu yang disenangi. Itu raja. Asal katanya itu dalam kitab Husulul Ma'mul. Menginginkan atau menanti sesuatu yang disenangi. Syekh Zaid ibn Hadi Al-Madkhali. Syekh Zaid Al-Madkhali, beliau berkata, raja akhlaqul mu'minin. Raja ini akhlak orang yang beriman. Jadi subhanallah, raja ini harus ada pada diri kita nih. Raja itu akhlak orang yang beriman, kaum mukminin. Kemudian yang dimaksud dengannya adalah, yang dimaksud dengan raja kata beliau adalah menginginkan kebaikan. Menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah. Menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah. Dia menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah. Kebaikan ini pasti ada di sisi Allah, karena segala sesuatu yang ada di sisi Allah pasti sesuatu yang baik, gitu. Menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah berupa keutamaan. Apa bentuknya kebaikannya? Berupa keutamaan, ihsan, kebaikan, berupa keutamaan, ihsan atau kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Itu ketika seseorang menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah berupa keutamaan, ihsan, kebaikan dunia akhirat. Itu namanya apa? Raja. Itu namanya raja yang disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali. Dan masih banyak lagi para ulama yang mendefinisikan tentang raja ini. Nah, apa bedanya raja sama raghbah? Raghbah. Perhatikan. Apa bedanya raja dengan raghbah? Pakai ghain, raghbah. Disebutkan oleh para ulama, kalau raghbah adalah rasa suka
mendapatkan sesuatu yang dicintai. Ini raghbah pakai ghain. Kalau pakai ha, rahbah itu takut, khawatir. Khauf sama rahbah pakai ha. Tapi kalau raja hampir sama dengan raghbah pakai gha. Raghbah. Nah, raghbah kata para ulama rasa suka mendapatkan sesuatu yang dicintai. Rasa suka mendapatkan sesuatu yang dicintai. Jadi ketika seorang misal dia berdoa kemudian menyimpan harapan yang sangat kuat tercapainya keinginan dari doa itu raghbah. Itu raghbah. Ketika dia berdoa kepada Allah, kemudian dia dalam hatinya menyimpan harapan yang sangat kuat akan tercapainya keinginan tersebut, maka ini namanya raghbah. Maka ini namanya raghbah. Adapun roja, nah berarti kan nih. Adapun roja disebutkan oleh thariqul wusul haruslah diiringi dengan usaha. Nah, adapun raja haruslah diiringi dengan usaha menempuh sebab-sebab untuk mencapai tujuan. Perhatikan baik-baik. Raja ini harus diiringi dengan usaha menempuh sebab-sebab untuk mencapai tujuan. Nah, kalau raghbah tadi rasa suka aja, rasa suka ketika dia mendapatkan sesuatu yang dicintai, dia suka. Dia berharap dengan penuh luar biasa, dengan sangat kuat keinginannya tersebut terwujud. Adalah ketika dia menginginkan kebaikan yang ada di tangan Allah atau di sisi Allah Azza wa Jalla, baik itu keutamaan, ihsan, kebaikan dunia akhirat, kemudian dia menempuh sebab-sebab untuk bisa mendapatkan keinginan tersebut. Dia menempuh sebab-sebab untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang peranan roja dan peranan khauf. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya Taisirul Wusul, dalam kitabnya Majmu' Fatawa, dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kata beliau, alam ketahuilah sesungguhnya penggerak hati menuju Allah itu ada 3. Ini yang saya katakan tadi awal nih. Penggerak hati menuju Allah itu ibadah, rukun ibadah maksudnya. Itu ada 3. Al-mahabbah cinta, al-khauf takut, ar-raja harap. Yang terkuat di antara ketiganya adalah mahabbah. Ini kepala dari burung nih. Sebagian yang kita tahu ya. 3 rukun ibadah itu kepalanya adalah apa? Al-mahabbah, rasa cinta. Yang terkuat itu al-mahabbah. Sebab rasa cinta itulah yang menjadi tujuan sebenarnya. Kita beribadah kepada Allah, tujuan utamanya untuk bisa dapatkan cinta Allah Azza wa Jalla dan kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Hal itu dikarenakan kecintaan adalah sesuatu yang diharapkan terus ada ketika di dunia dan di akhirat. Berbeda dengan takut. Rasa takut itu nanti akan lenyap di akhirat. Itu bagi orang-orang masuk surga maksudnya. Bagi orang-orang masuk surga itu akan lenyap. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para wali-wali Allah tersebut tidak ada rasa takut dan merasa sedih yang menyertai mereka. Enggak ada. Sedangkan rasa takut yang diharapkan adalah bisa menahan dan mencegah supaya hamba itu tidak melenceng dari jalan kebenaran. Adapun rasa cinta, maka itulah faktor yang akan menjaga diri seorang hamba untuk tetap berjalan menuju sosok yang dicintainya, Allah. Langkahnya untuk terus maju meniti jalan itu tergantung pada kuat dan lemahnya rasa cinta. Adanya rasa takut akan membantunya untuk tidak keluar dari jalan menuju sosok yang dicintai. Rasa harap, nah baru roja nih. Rasa harap akan memberi pemacu perjalanannya. Nah, setelah mahabbah, kemudian al-khauf, nah raja nih. Rasa harap ini, raja ini akan memacu perjalanannya. Akan maju tuh semangat perjalanannya tersebut. Ini surga depan kita nih, rahmat Allah, karunia Allah, pahala besar. Itu akan memacu dirinya kan gitu. Untuk bisa dapatkan sesuatu yang dia inginkan tersebut. Akan memacu perjalanannya. Ini semua merupakan kaidah yang sangat agung. Setiap hamba wajib memperhatikan hal tersebut. Allahu Akbar.
Nah, ini disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Syekh Zaid ibn Hadi, beliau mengatakan al-khauf war-raja, rasa takut dan rasa harap itu saling beriringan satu dengan yang lain. Saya sering katakan al-khauf dan raja kal janahain, seperti dikatakan oleh ulama. Rasa takut dan rasa harap ini seperti dua sayap burung yang harus seimbang. Seperti dua sayap burung yang harus seimbang. Itu rasa takut dan rasa harap. Satu sama lain mesti berjalan beriringan. Sehingga seorang hamba berada dalam keadaan takut kepada Allah dan khawatir tertimpa siksanya, serta mengharapkan curahan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, beriringan nih antara khauf dan raja, kal jalahain, seperti dua sayap burung yang harus seimbang, berjalan beriringan. Takut kepada azab Allah, takut kepada siksa Allah, tapi dia juga berharap akan rahmat Allah, karunia Allah, surga Allah, dan seterusnya. Karena kalau hanya takut saja, takut saja, takut saja, ujung-ujungnya bahaya. Apa itu? Putus asa akan rahmat Allah, was-was dalam kehidupannya, kan gitu. Atau sebaliknya, rojak saja, berharap saja. Orang ini biasa dengan mudah melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Nggak ada rasa takutnya, kan gitu. Maka dua ini berjalan beriringan, kata para ulama. Berjalan apa? Beriringan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, beliau menyebutkan banyak dalam kitab syarah Thalathatil Usul. Karena raja ini nanti kita akan sebutkan, raja ini ada yang bentuknya ibadah. Kapan raja itu ibadah nanti kita akan sebutkan. Nah, jadi berharap itu bisa masuk ibadah. Makanya al-khauf, raja, wal mahabbah, at-tawakkal, at-tawakkul kan itu. Itu bentuk ibadah hati semua tuh. Bentuk ibadah hati. Jangan salah menempatkan roja ini. Kalau salah menempatkan roja ini bisa terjatuh dalam kesyirikan tuh. Nanti kita akan bahas. Kapan roja itu bentuknya apa? Ibadah. Sebelumnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, ketahuilah kata beliau, roja yang terpuji ini berarti kan, hanya ada pada diri orang yang beramal taat kepada Allah. Lihat, dia berharap, roja, menginginkan sesuatu yang dia inginkan, dia dapatkan, tapi dia juga apa? Beramal taat kepada Allah dan berharap pahalanya, atau bertobat dari kemaksiatan dan berharap taubatnya diterima. Allahu Akbar. Jadi dengan kata lain, roja yang benar, roja yang terpuji itu ketika apa? Harapannya diiringi dengan amal soleh. Harapannya diiringi dengan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa kepada Allah. Itu roja yang benar. Bukan dia roja berharap, tapi tidak menjalani apa? Perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah. Ini namanya ghurur. Apa ghurur? Tertipu, terpedaya. Ini beda tipis nih, hati-hati nih. Roja dengan ghurur. Dia berharap, kalau roja kan, tapi berharapnya ini apa? Dibarengi dengan amal. Berharapnya ini dibarengi dengan ketaatan, tunduk kepada Allah, nurut. Berharap akan surga Allah, di amal soleh. Berharap akan dijauhi dari neraka Allah, menjauhi dosa dan maksiat. Ini raja benar, ini raja yang terpuji. Tapi kalau dia berharap, amal soleh enggak. Melakukan dosa dan maksiat terus menerus. Ini bukan raja yang benar, ini namanya ghurur. Ghurur. Ini namanya tertipu atau terpedaya. Bisikan syaitan. Bahkan Allah Ghafur Rahim. Allah Ghafur Rahim tapi tidak meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa. Ini bukan raja yang benar. Harusnya ketika dia tahu Allah Ghafur Rahim, dia juga harus tahu Allahu Syadidul Iqab. Azab Allah juga sangat pedih. Sehingga dia meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut, kemudian dia bertaubat setelah dia melakukan dosa dan maksiat itu, dia beramal saleh memperbaiki dirinya. Nah, ini baru benar. Jadi hati-hati nih, banyak orang tertipu antara raja dengan ghurur, dengan terpedaya atau tertipu. Karena kalau tertipu itu tidak dibarengi dengan amalan. Dia hanya berharap, angan-angan kosong aja. Saya masuk surga nih, tapi nggak beramal soleh. Sholat aja enggak. Saya mau jadi orang berilmu nih, nuntut ilmu juga tidak. Dia nggak menjalani sebabnya, kan gitu. Ini angan-angan kosong namanya. Ini ghurur, ini tertipu, terpedaya nih. Saya ingin dapatkan rahmat Allah, karunia Allah nih, tapi nggak taat sama Allah, malah melakukan maksiat dan dosa, bahkan kesyirikan. Naudzubillah, gimana Allah Azza wa Jalla akan berikan rahmat karunia kepadanya? Ini ghurur, tertipu, hati-hati.
Dan berapa banyak orang-orang yang mendapatkan bisikan ghurur ini kepada dirinya. Syaitan membisikkan kepada dirinya ketika dia buat maksiat, dosa, bisikan kepada dirinya, Allah Ghafurur Rahim, apa-apa, ntar aja taubatnya, ntar aja istighfarnya. Akhirnya diulur, nggak ada waktu sama sekali untuk bertobat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwa raja yang terpuji hanya ada pada diri orang yang beramal taat kepada Allah, berharap pahalanya, berharap surga Allah, kemudian bertaubat dari kemaksiatannya dan berharap taubatnya diterima. Ini baru benar. Di roja itu harus disertai dengan amalan. Kalau roja tanpa disertai dengan amalan, maka ini roja yang tercela atau disebut dengan apa? Ghurur, terpedaya atau tertipu. Ikhwatul iman, rahimani, rahimakumullah. Kita akan sebutkan beberapa dalil tentang raja. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-99. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 99. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afa aminu makrallah?" Apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah ada orang yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Allahu Akbar. Kecuali orang-orang yang apa? Merugi. Orang-orang yang merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari siksa Allah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari neraka Allah Azza wa Jalla. Ini dosa besar, naudzubillah. Dosa besar. Dia ini munafik nih. Yang kemarin kita bahas masalah khauf. Munafik itu menjamak, mengumpulkan dua hal. Apa itu? Jama'a isa'atan wa amna. Dia mengumpulkan perbuatan buruk, perbuatan maksiat, dosa, kedurhakaan, keburukan, dan merasa aman ketika dia berbuat dosa itu. Allahu Akbar. Ini munafik. Harusnya seorang mukmin ketika dia berbuat dosa, maksiat, keburukan, merasa takut hatinya. Betul ya? Ini mukmin yang hatinya masih bagus, masih lurus nih. Belum melenceng dari garis fitrahnya. Sehingga dengan rasa takut itu tuh, rasa khawatir, sumpah, takut, menjadikan dirinya bertaubat kembali kepada Allah. Munafik nggak ada tuh. Cuma begitu doang, padahal dosa. Bahkan naudzubillah min dzalik bisa jadi dosa besar itu. Cuma itu doang kok. Begini doang nggak apa-apa lah. Hati-hati. Dia mengumpulkan dua hal. Jama'a isa'atan wa amna. Mengumpulkan amal keburukan, dosa, maksiat, dan merasa aman dari perbuatan itu. Sedangkan orang mukmin mengumpulkan dua juga, tapi berbeda duanya. Apa itu? Jama'a ihsanan wa syafaqatan. Mengumpulkan kebaikan, amal saleh, ketaatan kepada Allah, ibadah, dan kemudian apa? Merasa takut, khawatir. Allahu Akbar. Ini iman nih. Dia beramal saleh, melakukan ketaatan, tunduk kepada Allah luar biasa, tapi juga dia merasa takut. Takut amalannya ditolak, takut amalannya masih banyak apa yang kekurangan di dalamnya, takut akan neraka Allah, takut akan siksa Allah. Salah satunya orang munafik nih, dia merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Tadi munafik. Nah, orang-orang yang rojak dengan benar nggak mungkin merasa aman dari azab Allah. Orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah dengan benar tidak mungkin merasa aman dari siksa Allah Azza wa Jalla. Ayat yang lain dalam surat Yusuf. Surat 12 ayat 87. Surat 12 ayat 87. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini, jangan pernah berputus asa akan rahmat dan karunia Allah. Karena putus asa akan rahmat dan karunia Allah termasuk dosa besar. Allah berfirman, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali hanyalah orang-orang kafir.
Nggak ada orang yang putus asa akan rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Allahu Akbar, subhanallah. Ayat yang lain dalam surat Al-Hijr ayat 56. Masih putus asa akan rahmat Allah. Surah Al-Hijr surah 15 ayat 56. Wa man yaqnut min rahmatillah wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya, dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang dhalun, sesat. Bayangkan, subhanallah. Tak boleh kita berputus asa akan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya salah orang yang mengatakan ketika misal dia berbuat dosa dan maksiat, kemudian dia taubat. Kemudian di suatu waktu, tiba-tiba syaitan berhasil menggelincirkan orang ini sehingga dia berbuat maksiat dosa lagi. Kemudian tapi dia sadar, dia taubat lagi. Di satu waktu syaitan berhasil menggelincirkan dirinya lagi. Akhirnya dia apa? Dia berbuat dosa lagi. Tapi dia sadar lagi, dia taubat lagi. Betul, 3 kali ini. Betul ya? Yang keempat kali syaitan menggelincirkan diri lagi di satu waktu. Di dosa yang sama mungkin. Tapi dia sadar. Ketika dia mau taubat, orang ngomong apa? Oh, nggak bisa. Itu udah 3 kali nggak bisa. Nggak ada, ini salah ini. Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya ini di kerongkongan. Mau terima. Bukan 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Tapi pasti akan berbeda orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah dengan benar sama orang-orang yang mempermainkan taubat. Beda dua orang ini. Perhatikan nih. Ada orang pertama, dia ingin taubat, benar-benar dia ingin taubat, tapi dia ingin keluar dari kubangan kemaksiatan, sulitnya bukan main. Ada sebagian orang seperti ini, kan. Dia ingin keluar, terseok-seok dari kubangan kemaksiatan, jatuh lagi. Terseok-seok, jatuh lagi, terus subhanallah. Tapi niatnya jujur ingin taubat. Niatnya benar-benar jujur ingin taubat. Di satu waktu, satu titik, biasanya Allah Azza wa Jalla akan berikan nikmatnya taubat kepadanya dan nikmatnya istiqamah kepadanya. Dengan syarat dia jujur ingin taubat kepada Allah. Intasduqillah yasdukka. Jika engkau jujur kepada Allah, Allah pun akan jujur kepadamu. Yaitu Allah akan berikan apa yang engkau inginkan, cita-citakan. Yang orang pertama, ingin taubat benar-benar jujur. Ada orang kedua, mempermainkan taubat. Ketika dia ingin berbuat maksiat dan dosa, gampang, nanti tinggal taubat lah. Tinggal istighfar, tinggal umroh, tinggal sholat, tinggal sedekah. Nah ini kacau nih seperti ini. Ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Auzubillah min dzalik. Orang ini berada di tepi jurang kebinasaan ketika dia memudah-mudahkan bahkan auzubillah mempermainkan masalah dosa dan maksiat. Ini beda orang seperti ini jelas. Nah, maka tidak boleh seseorang berputus asa akan rahmat Allah ketika dia kembali kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah, mengharapkan surga Allah. Tidak boleh, subhanallah. Karena tidaklah ada orang yang putus asa akan rahmat Allah kecuali orang-orang kafir, kecuali orang-orang yang sesat. Dan itu dosa besar. Berkata Al-Imam Ismail ibn Rafi', beliau mengatakan al-amnu min makrillah iqamatul 'abdi 'ala dzambi yatamanna 'ala Allahil maghfirah. Di antara bukti seseorang itu aman dari makar Allah, di antara bukti seseorang itu merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, adalah seorang hamba terus-menerus melakukan dosa tapi selalu berharap dari ampunan Allah Azza wa Jalla tanpa ikhtiar yang mengundang turunnya ampunan tersebut. Nah, ini baru benar. Perhatikan nih, bedanya nih. Di antara bukti seorang hamba itu tuh merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari siksa Allah, merasa aman dari makar Allah. Ketika seorang hamba ini terus-menerus dalam melakukan maksiat nih, terus-menerus dalam melakukan dosa, tapi dia berharap juga nih, dia berharap akan ampunan Allah, berharap akan karunia Allah, berharap akan rahmat Allah tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar yang mengundang turunnya ampunan itu. Nah, tadi tuh saya katakan orang yang dua tuh. Ketika dia berbuat maksiat terus-menerus, tapi dia juga berharap Allah kan Ghafur Rahim. Tapi dia nggak mengambil sebab agar Allah ampuni dirinya. Itu maksudnya apa? Dia nggak istighfar, dia nggak taubat dengan benar, taubat dan nasuha. Dia nggak beramal saleh, kan gitu. Ini baru orang yang merasa aman dari makar Allah. Ini orang yang merasa aman dari azab Allah. Harusnya kalau dia
tidak merasa aman dari azab Allah, merasa takut akan azab Allah, ketika dia melakukan dosa, maka dia berharap akan ampunan rahmat Allah dan dia juga mengambil sebab-sebab untuk diampuni. Nah, dia mengambil sebab-sebab, dia ikhtiar hal-hal yang bisa mengundang ampunan Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Ini baru benar. Ini baru rojak yang benar. Ini baru rojak yang benar. Subhanallah. Jadi kalau orang terus berdosa istighfar, terus berdosa istighfar, terus berdosa istighfar tanpa henti, dan dia berharap diampuni oleh Allah, dia juga mengambil sebab-sebab yang bisa mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Ini benar. Ini rojak yang benar. Tadi tuh rojak, harap itu harus disertai dengan amalan. Tapi kalau tadi itu naudzubillah min dzalik, dia melakukan dosa, dia juga berharap ampunan Allah, tapi tidak mengambil sebab. Ini bedanya nih. Tidak mengambil sebab, tidak berikhtiar untuk melakukan usaha untuk bisa diampuni dosa-dosanya. Ini ghurur, ini tertipu nih. Ini rojak yang salah. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati baik-baik ikhwan. Syaitan bisa memasukkan ke dalam pikiran kita ini macam-macam luar biasa. Salah satunya ini. Akhirnya dia tertipu akan rahmat dan karunia Allah yang memang aslinya besar. Betul, rahmat Allah dan karunia Allah luar biasa besarnya. Tapi dia tertipu gara-gara hal tersebut, dia masuk ke ghurur bukan ke roja. Ke terpedaya atau tertipu bukan ke roja. Nah, ini disebutkan oleh para ulama masalah ini. Nah, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Ketika seseorang berharap akan karunia Allah tabaraka wa taala, berharap akan ampunan Allah, berharap akan rahmat Allah, surga Allah dan seterusnya, maka orang tersebut tidak lain tidak bukan harus beribadah kepada Allah. Dia harus beramal saleh. Dia harus menjauhi dosa dan maksiat. Tadi saya katakan harus ada asbabnya, sebab-sebab yang mendatangkan ampunan Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Nah, sekarang roja itu bisa bernilai ibadah yang tidak boleh dipalingkan kecuali hanya kepada Allah. Kapan itu? Roja yang disertai dengan ketundukan dan perendahan diri. Nah, ini penting nih, Kak. Roja yang disertai dengan ketundukan dan perendahan diri tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Memalingkan roja semacam ini nih, ini bentuk kesyirikan. Dan syiriknya bisa syirik besar, akbar, bisa syirik kecil, tergantung isi hati orang tersebut ketika dia berharap. Saya ulang, roja yang disertai dengan ketundukan dan perendahan diri. Disertai dengan apa? Ketundukan dan perendahan diri. Kalau dia sudah tunduk kepada sesuatu tersebut, dia sudah merendahkan diri kepada sesuatu tersebut, pasti dia sudah mengagungkan sesuatu tersebut. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, khauf, rasa takut. Rasa takut yang dibarengi dengan ketundukan, perendahan diri, dan mengagungkan sesuatu yang ditakuti, ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah, kan gitu. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Ini sama nih. Raja ini disertai dengan ketundukan, perendahan diri, mengagungkan sesuatu, itu nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kalau dia palingkan rojak seperti ini kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik, kesyirikan. Baik itu syirik, bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung pada isi hati orang yang berharap itu. Ini lihat ini. Maka tidak boleh seseorang misal dia berharap kepada makhluk. Dia berharap kepada makhluk. Menjadikan dirinya tunduk taat kepada makhluk itu. Kemudian dia rendahkan dirinya di hadapan makhluk itu. Dia agungkan makhluk tersebut. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh, subhanallah. Dia berharap kepada siapa? Bosnya, atasannya, siapapun itu. Yang menjadikan dia tunduk taat kepada atasannya. Sami'na wa ata'na, apapun yang atasannya suruh, apapun yang atasannya ngomong. Mau benar, mau salah, mau baik, mau buruk. Tunduk taat. Bahkan dia rendahkan dirinya. Kenapa? Karena pasti dalam hatinya, ya Allah, kalau bukan bosnya yang saya berharap kepadanya, terus dari siapa lagi saya dapat gaji. Dia rendahkan dirinya. Dengan kata lain berarti dia mengagungkan bosnya tersebut. Ini nggak boleh nih. Ini nggak boleh, subhanallah. Nggak boleh dia tunduk, taat, merendahkan diri, mengagungkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Salah satunya ini.
Dia roja, dia berharap, disertai dengan perendahan dirinya, disertai dengan ketundukan dirinya kepada sesuatu itu, disertai dengan mengagungkan sesuatu itu. Ini nggak boleh kecuali hanya kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Lihat orang-orang yang di luar sana berbuat kesyirikan. Contoh, yang tahun biasanya ada nih, memberikan tumbal kepada apa sesuatu, misalnya penunggu penunggu gunung lah itu, kepada jin, atau memberikan sesembahan kepada pantai selatan dan seterusnya. Salah satunya kan ada dua tuh. Dia takut, betul ya? Dia takut kepada makhluk tersebut bisa memberikan bahaya kepada dirinya tanpa sebab. Dia berharap kepada makhluk itu dengan penuh merendahkan dirinya, penuh ketundukan kepada makhluk itu, agar makhluk tersebut memberikan kebaikan kepadanya. Ini nggak boleh. Di sini letak syiriknya, di sini nih. Banyak orang yang nggak paham. Mereka tahu syirik menyembah kepada selain Allah misalnya, tunduk sujud kepada selain Allah. Betul itu syirik kan gitu. Tapi bukan hanya itu. Di sini pentingnya seorang muslim dan muslimah mempelajari apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu akidah yang benar. Di sini nih. Roja disertai dengan perendahan diri, ketundukan, bahkan mengagungkan sesuatu tersebut, ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Karena ini termasuk kesyirikan kalau dia palingkan kepada selain Allah. Karena roja seperti ini nilainya ibadah, bentuknya ibadah. Raja, harapan yang disertai dengan merendahkan dirinya, ketundukan, mengagungkan sesuatu, itu hanya kepada Allah. Contoh kepada Allah. Kita berharap surga. Allah yang punya. Hanya Allah yang punya. Hanya Allah yang bisa memberikan kita surga. Gak ada yang lain. Maka kita berharap kepada Rabbul Alamin dengan penuh ketundukan diri kita, menghinakan diri kita. Kemudian apa? Mengagungkan Allah setinggi-tingginya, seagung-agungnya. Ini benar. Tambah kita tunduk, tambah kita menghinakan diri kita, tambah kita merendahkan diri kita, tambah kita mengagungkan Allah. Dengan berharap seperti itu, tambah Allah akan cinta kepada hambanya. Berarti hamba itu benar-benar apa? Hanya berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan harapan ibadah yang benar. Nah, ini yang benar nih, kawan. Ini yang benar. Hati-hati, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain. Dalam surat Al-Anbiya, surah 21 ayat 90. Surat Al-Anbiya, surah 21 ayat ke-90. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Wa kanu lana khashi'in." Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan kebaikan, fastabiqul khairat nih. Dan mereka yad'unana raghaban wa rahaban. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut. Lihat nih. Doa ibadah, betul? Rukun ibadah tadi 3. Cinta kepada Allah, harap, takut. Ini nih. Seseorang berdoa kepada Allah, raghbah wa rahabah. Raghbah dan rahbah. Raghbah pakai kain, rahbah pakai ha. Dia beribadah kepada Allah, dia berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ini orang yang benar nih. Ketika dia berdoa kepada Allah, berdoa. Contoh berdoa. Nggak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah Azza wa Jalla. Betul? Sahih. Nggak ada yang bisa mengabulkan doa, memberikan hajat dari doa tersebut kecuali Allah. Maka dia harus harapkan nih. Dia harus ada raja, harapan, disertai dengan ketundukannya kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah, mengagungkan Allah agar Allah kabulkan doanya. Karena hanya Allah saja yang bisa mengabulkan doanya. Ini raja ibadah nih. Tidak boleh dia palingkan kepada selain Allah. Minta kepada apa kiai fulan yang sudah meninggal misalnya kan gitu. Minta kepada orang soleh yang sudah, ini apa ini? Ini apa? Subhanallah. Ini krisis akidah luar biasa nih kaum muslimin. Datang ke kubur yang dianggap orang saleh, minta ke kubur tersebut, gitu. Nggak minta Pak, kita hanya bertawasul. Tetap nggak ada. Bukan ajaran Nabi SAW. Mana ada tawasul kepada orang yang meninggal? Nggak pernah dicontohkan Nabi, nggak pernah dicontohkan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para imam terdahulu. Tidak ada. Cari coba dalil yang sahih. Dalil yang sahih, perhatikan ya. Bukan dalil yang dhaif. Yang dhaif banyak, yang palsu apalagi lebih banyak lagi tuh. Nah, kebanyakan orang-orang yang seperti ini saya lihat pakai dalil-dalil yang dhaif, yang lemah, yang palsu, atau dalilnya benar, kemudian apa? Pemahamannya dia palingkan dari kebenaran.
Nggak ada, bukan ajaran Nabi SAW. Minta kepada orang yang sudah meninggal atau menjadikan orang yang meninggal tersebut apa perantara tawasul kepada Allah melalui perantara orang yang sudah meninggal tersebut, tidak ada dalam Islam. Nggak ada. Pelajaran tauhid nih pentingnya di sini. Raja. Nah, ini raja yang bernilai ibadah yang disertai dengan ketundukan, perendahan diri, dan mengagungkan. Itu paling lengkap tuh. Jadi ketundukan dan perendahan diri sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau mau lebih lengkap, raja yang disertai dengan ketundukan, perendahan diri, dan mengagungkan. Itu nggak boleh kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh hanya kecuali hanya kepada Allah. Nah, ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya. Nah, sekarang tentang mengendalikan khauf dan raja nih. Itu sudah selesai, kita bahas raja ibadah. Ini tentang mengendalikan al-khauf dan raja. Kita tahu bersama al-khauf dan raja harus ada apa tadi? Seimbang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, "Ya Syekh, bagaimanakah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam urusan raja dan khauf?" Dalam urusan raja dan khauf. Beliau menjawab, disebutkan oleh beliau, para ulama berbeda pendapat. Apakah seseorang harus mendahulukan raja ataukah khauf di dalam beberapa keadaan? Jadi para ulama berbeda pendapat, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apakah harus mendahulukan raja atau mendahulukan khauf nih? Disebutkan Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat. Ini kata Syekh Al-Utsaimin, beliau menjawabnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Imam Ahmad berpendapat seyogianya rasa takut dan harapnya seimbang. Ini kata Imam Ahmad nih. Nah, seyogianya rasa takut dan rasa harap ini apa? Seimbang. Tidak boleh dia mendominasikan takut dan tidak boleh pula mendominasikan roja. Ini kata Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah nih. Murid sekaligus sahabat dekat dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau rahimahullah juga mengatakan, karena apabila ada salah satunya yang lebih mendominasi, maka biasa akan binasa orang itu. Salah satunya mendominasi nih, khaufnya mendominasi, atau rajanya mendominasi, biasanya orang itu akan binasa. Nanti dijelaskan. Karena orang yang keterlaluan, berlebihan dalam berharap, nih dia berlebihan dalam raja nih, maka biasanya dia akan terjatuh dalam sikap merasa aman dari azab Allah. Yang saya katakan tadi. Ketika dia rojaknya lebih, dan ini kebanyakan manusia nih, rojak lebih besar daripada khaufnya. Khaufnya kecil luar biasa mungkin. Maka biasanya orang ini apa? Akan merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari siksa Allah, merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab neraka Allah. Mudah untuk melakukan maksiat dan dosa. Kenapa? Karena merasa aman. Nggak ada takutnya. Takutnya kecil kan itu. Maka mungkin nggak ada takutnya. Na'udzubillah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, dan apabila dia berlebihan dalam hal takut, maka akan terjatuh dalam sikap putus asa terhadap rahmat Allah. Subhanallah. Lihat ulama ya paham. Ketika takutnya lebih besar, jauh daripada derajatnya kecil, maka biasanya apa? Putus asa akan rahmat Allah. Was-was kehidupannya. Ini hati-hati. Ini dari syaitan nih. Maka beliau mengatakan, sebagian ulama berpendapat seyogianya harapan lebih didominasikan tatkala berbuat ketaatan. Ketika berbuat ketaatan nih, harapan lebih didominasikan menurut sebagian ulama. Dan didominasikannya takut ketika muncul keinginan berbuat maksiat. Nah, jadi beda nih. Ketika apa? Melakukan ketaatan, sebagian ulama mengatakan roja biasa lebih besar. Dan ketaatannya dia akan memacu dirinya untuk apa? Untuk semangat ibadah. Ketika dia ada muncul ingin bermaksiat kepada Allah, khaufnya didominasikan supaya dia tidak melakukan apa? Maksiat dan dosa tersebut. Ajib, luar biasa. Karena apabila dia berbuat taat, maka itu berarti dia telah melakukan penyebab tumbuhnya prasangka baik kepada Allah. Maka hendaklah dia mendominasikan harap, yaitu agar amalannya diterima. Dan apabila dia bertekad untuk bermaksiat, maka hendaklah ia mendominasikan rasa takut agar dia tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat tersebut. Sebagian ulama yang lain mengatakan, hendaknya orang yang sehat
memperbesar rasa takutnya. Lihat sehat nih. Berarti Allah berikan nikmat, kelapangan, betul ya? Hendaknya orang yang sehat memperbesar rasa takutnya. Sedangkan orang yang sakit memperbesar rasa harapnya. Ketika kita dalam keadaan sehat nih, biasa kan lalai, lupa, betul? Lalai. Maka perbesar rasa takut kita ketika kita dalam keadaan sehat. Untuk apa? Untuk memacu diri kita untuk berbuat apa? Amal saleh, menjauhi dosa. Ketika kita dalam keadaan sakit, rojanya yang lebih besar. Jangan keadaan sakit malah takutnya lebih besar. Akhirnya apa? Oh, saya mati nih, udahlah nggak usah saya ini. Nah, bahaya nih, was-was. Subhanallah. Sebabnya adalah apa? Orang yang masih sehat, apabila memperbesar rasa takutnya, maka dia akan jauh dari perbuatan maksiat. Karena ketika sehat, betul ya, punya kekuatan, punya harta mungkin, bahkan jabatan, hati-hati nih. Kalau dia nggak ada rasa takut kepada Allah, dengan mudah dia bisa terjerumus ke dalam maksiat dan dosa. Karena dia punya power, punya kekuatan, punya kesehatan mungkin dan seterusnya. Maka pada saat itu dia harus perbesar rasa takutnya, supaya dia terhindar dari perbuatan maksiat. Dan orang yang sedang sakit apabila memperbesar sisi harapannya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah. Subhanallah. Nah, ini disebutkan oleh para ulama masalah ini. Adapun pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nah, ketika beliau memaparkan tadi itu, beliau menyebutkan pendapat beliau pribadi. Kata beliau, dalam masalah hal ini berbeda-beda tergantung kondisi yang ada. Jadi beda-beda nih. Tergantung situasi dan kondisinya beda-beda antara khauf dan raja mengendalikannya. Beliau menyebutkan, apabila seseorang dikhawatirkan dengan lebih condong kepada takut, membuatnya putus asa dari rahmat Allah, maka hendaklah ia segera memulihkan harapannya dan menyeimbangkan dengan rasa harap. Nah, perhatikan nih. Misal ada seseorang, dia tahu orangnya memang was-was. Orang seperti ini nih, hidupnya was-was. Wah, takut ini, seterusnya kan itu. Nah, kalau orang seperti ini nih, maka hendaklah dia apa? Memperbesar rasa harapnya. Baca ayat-ayat tentang apa? Ayat-ayat tentang al-wa'id, janji-janji Allah. Baca ayat tentang roja, harapan. Allah Azza wa Jalla itu Ghafur Rahim. Azab Allah Azza wa Jalla rahmat Allah Azza wa Jalla mengalahkan murkanya. Baca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ini. Sehingga yang tadinya mungkin khaufnya lebih dominan, maka rojaknya bisa lama-kelamaan besar seimbang. Bisa difahami ya kawan? Nih, kalau memang ada sebagian orang, nggak semua orang, ada sebagian kecil mungkin orang yang rasa takutnya lebih dominan, maka dia harus obati, perbaiki rojaknya tuh. Baca dalil-dalil tentang harapan Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu rahmatnya mengalahkan murkanya, supaya rojaknya besar, khaufnya kecil, seimbang. Atau sebaliknya, apabila seseorang dikhawatirkan lebih condong kepada harap, maka dia merasa aman dari makar dan azab Allah, maka hendaklah dia memulihkan diri dan menyeimbangkan diri dengan memperbesar rasa takutnya. Ini kebanyakan manusia nih. Rojaknya besar, rasa takutnya dikit. Maka kalau seperti ini, baca ayat-ayat, hadis-hadis, dalil-dalil tentang al-khauf. Bagaimana apa? Murka Allah ketika di hari kiamat nantinya. Bagaimana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, luar biasa mengerikannya. Bagaimana mengerikannya kematian, bagaimana mengerikannya alam kubur, bagaimana mengerikannya neraka. Ayat-ayat tentang wa'id, ancaman. Dalil-dalil tentang wa'id, ancaman. Sehingga apa? Rasa takutnya akan besar, rasa harapnya kecil, seimbang. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, berbeda-beda tergantung kondisinya. Setiap orang satu dengan yang ternyata berbeda, kata para ulama. Nah, disebutkan oleh para ulama masalah ini di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada hakikatnya manusia itu adalah dokter bagi dirinya sendiri apabila hatinya masih hidup. Adapun orang yang hatinya sudah mati dan tidak bisa diobati lagi serta tidak mau memperhatikan kondisi hatinya sendiri, maka yang satu ini bagaimanapun cara yang ditempuhnya tetap tidak akan sembuh. Subhanallah. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Luar biasa, Masya Allah beliau. Jadi tergantung setiap orang satu dengan yang lain beda-beda ya. Saya pernah ketemu orang khaufnya dominan, rasa takutnya luar biasa, jadi hidupnya was-was saja. Jadi hidupnya apa? Was-was saja. Nah, orang-orang seperti ini bacanya ayat-ayat tentang roja, supaya apa? Menyembuhkan rojaknya yang kecil ini yang salah. Supaya apa? Menyembuhkan rojaknya yang kecil ini yang salah. Supaya apa? Menyembuhkan rojaknya yang kecil ini yang salah. Supaya apa? Menyembuhkan rojaknya yang kecil ini yang salah. Supaya apa? Menyembuhkan rojaknya yang kecil ini yang salah. Supaya apa? Menyembuhkan rojaknya yang kecil ini yang salah.
Adapun kebanyakan manusia mungkin yang rojaknya lebih besar, baca ayat-ayat tentang al-khauf, ancaman Allah, neraka, alam kubur, kematian dan seterusnya, supaya apa? Khaufnya itu dominan. Khaufnya itu dominan. Nah, ini antara raja dan khauf. Nah, maka lihat diri kita masing-masing. Kita itu sebagai kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin seperti apa? Seperti dokter yang bisa mengobati hati kita sendiri dengan cara hati kita masih bersih, masih sehat. Tapi kalau hati kita berpenyakit, apalagi parah, apalagi sampai mati, ya ada kesembuhan yang seperti ini. Tidak ada cara yang ditempuh dan tidak mendapatkan kesembuhan yang seperti ini. Ini raja itu sendiri. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan keutamaan tentang raja pada hakikatnya banyak luar biasa, tinggal mungkin kita bisa sebutkan satu persatu. Mungkin nanti setelah ini kita akan bahas tentang keutamaan raja atau mungkin mahabbah. Nanti insya Allah kita akan lihat lagi. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan tentang raja. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan al-khauf wa raja dengan benar kepada diri kita, sehingga Allah Azza wa Jalla selalu bisa bimbing langkah kehidupan kita menuju siratal mustaqim. Allahumma amin rabbal alamin. Allah alam bisawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmunya hari ini. Alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah masuk. Izin Anda membacakan. Sebentar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, rasa suka, keinginan kebaikan mendapatkan barang yang dicintai, baru dibeli, belum dipakai, hilang, dan ingin meniti jalan lurus, tetapi melenceng. Tetapi amalan takut tidak diterima, padahal berbuat kebaikan. Saya mengalami contoh suka tolong-menolong dalam kebaikan, tetapi dicaci maki. Saya ikhlas, bagaimana solusinya kalau menemukan seperti ini? Syukran Ustaz. Kurang paham pertanyaannya, subhanallah. Coba ulang Bu, afwan Bu. Baik Ustaz. Beliau menanyakan rasa suka, keinginan, kebaikan, mendapatkan barang yang dicintai, baru dibeli, belum dipakai, hilang, dan ingin meniti jalan lurus tetapi melenceng. Tapi takut amalannya tidak diterima, padahal berbuat kebaikan. Jadi beliau ini mengalami contoh suka tolong-menolong dalam kebaikan tetapi dicaci maki. Beliau ikhlas, tapi bagaimana solusinya menemukan hal ini? Demikian Ustaz. Ala kulli hal, kita hidup di atas muka bumi ini tidak mungkin lepas dari cobaan dan ujian. Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan itu kepada diri kita. Bahkan kita hidup di atas muka bumi ini selesai dari satu ujian menuju ujian selanjutnya, dan itulah hidup kita. Selesai satu ujian sakit menuju sehat, sehat pun ujian. Gitu. Tadi itu, ketika dalam keadaan sehat ingat kepada Allah atau tidak. Ketika dalam keadaan lapang, serba kecukupan, apakah ingat kepada Allah atau tidak? Ingat ibadah atau tidak? Atau melakukan maksiat dan dosa kepada Allah? Ketika dia dalam keadaan sempit ekonomi ini, ujian. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla berikan apa? Kecukupan bagi ekonominya, bahkan berlebih. Itu pun ujian. Jadi kita hidup di atas muka bumi ini, ikhwan dan akhwat sekalian, selesai dari satu ujian menuju ujian selanjutnya. Sampai kapan itu? Sampai mati. Ujian terakhir tuh di dunia ya maksudnya. Ujian terakhir di dunia itu al-maut, kematian, sakratul maut tuh. Nanti di akhirat ujiannya ada lagi, beda lagi. Subhanallah, betul ya? Masuk alam kubur, ada fitnah kubur, ada himpitan kubur dan seterusnya. Sampai nanti kemudian apa? Sampai kemudian surga ataupun neraka. Maka seorang muslim dan muslimah hidup di atas muka bumi ini harus dibekali dengan iman dan amal saleh. Harus dibekali dengan takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Harus dibekali dengan apa? Ketergantungan hatinya kepada Rabbul Alamin. Harus dibekali dengan al-khauf, ar-raja wal mahabbah. Harus dibekali dengan ilmu agama yang benar. Ini inti dari semuanya, ini ilmu agama yang benar. Maka dengan itu insya Allah ta'ala seorang akan bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan benar. Jadi masalahnya bukan berarti Allah kasih ujian, cobaan, Allah kasih nikmat, atau seorang berbuat dosa, maksiat, bukan itu. Tapi apa sikap seseorang? Apa sikapnya, benar atau salah nih? Ketika dia mendapatkan nikmat, apa sikapnya? Bersyukur apa enggak? Apa kufur nikmat?
Ketika Allah berikan ujian cobaan, sabar dan ridha atau nggak akan takdir Allah? Atau ternyata ngedubel, kemudian buruk sangka kepada Allah, nggak husnudzan kepada Allah, bahkan sampai meratap. Nauzubillah min dzalik. Ketika dia berbuat maksiat dan dosa, apakah dia lanjutkan maksiat dan dosa tersebut atau dia berhenti di situ, istighfar, taubat kepada Allah? Yang paling penting bagaimana sikap seseorang ketika dia melakukan sesuatu, apa sikapnya setelah itu? Apakah sikapnya benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apa beda khauf dengan khasyah? Syukran, jazakallah khairan Ustaz. Nah, kemarin sudah kita sebutkan sebenarnya. Khauf Kemarin itu sudah. lebih umum daripada khasyah. Khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Walaupun terkadang khauf dan khasyah ini terkadang maknanya sama. Seperti Islam dengan iman, terkadang maknanya sama, terkadang maknanya berbeda. Kapan maknanya sama dan kapan maknanya berbeda? Ketika iman dengan Islam disebutkan berbarengan, maknanya beda. Islam amal-amal zahir, iman amal-amal hati. Sama seperti khauf dan khasyah. Ketika khauf dan khasyah disebutkan berbarengan, maka khasyah lebih khusus daripada khauf. Tapi kalau disebutkan berbeda tempat, maka biasanya khauf dengan khasyah maknanya sama. Tapi secara bahasa memang khauf dengan khasyah maknanya beda. Khauf itu lebih umum, khasyah lebih khusus. Para ulama menyebutkan al-khasyah itu khaufun muqtarinun bi ijlalin wa haibatin wa ta'zim. Khasyah itu adalah rasa takut yang dibarengi dengan mengagungkan, memuliakan, membesarkan. Karena itu khasyah itu hanya kepada Allah. Khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Khauf bisa juga khauf minallah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa, tapi kalau khasyah nggak bisa kemudian disandingkan kepada yang lain. Misal seseorang takut kepada ular, nggak bisa dikatakan anta takhsha minats thu'ban. Engkau takut dengan ular. Kalau bahasa Indonesia mungkin benar, tapi bahasa Arab salah. Harusnya anta takhaf minats thu'ban. Engkau takut dari ular ini. Jadi khauf lebih umum daripada khasyah, khasyah lebih khusus daripada khauf. Khasyah itu hanya kepada Allah biasanya. Khasyah adalah rasa takut yang dibarengi dengan mengagungkan, membesarkan, dan memuliakan. Adapun khauf lebih umum. Allah a'lam bishawab, itu secara singkat. Alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, bagaimana menyikapi krisis akidah dari para pemimpin Ustaz? Sedangkan kita melihat pendidikan mereka secara ilmuwan agama dirasa cukup. Tapi kenapa rasa takutnya jauh sekali kepada Allah? Dan yang kedua, kenapa orang-orang yang melakukan korupsi itu lebih takut kepada CCTV, lebih takut kepada orang yang masuk, sedangkan mereka mengetahui bahwa Allah mengamati mereka, mengawasinya. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Yang pertama, ini penting nih. Ketika kita hadir di kajian atau mendengarkan kajian atau membaca mungkin buku dan seterusnya, yang paling pertama kita tujukan itu semua kepada diri kita. Ini penting nih, kawan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dulu nih. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang paling pertama berarti siapa? Diri kalian dulu. Maka ketika kita duduk di kajian ilmu sejam, 2 jam, 3 jam, bahkan mungkin seharian, 2 harian, daurah mungkin gitu. Tujukan semua nasihat itu kepada diri kita. Ini penting nih. Jangan, oh ini fulan nih. Oh kalau ini fulana nih. Oh kalau ini pemimpin nih. Oh kalau ini nih. Diri kita. Jari ini nih, ini luar biasa pintar banget nunjuk orang, tapi nggak pintar untuk nunjuk diri kita sendiri. Ini salah nih, perhatikan. Para ulama salaf terdahulu ketika mereka duduk di kajian, duduk di majelis ilmu, semua yang disebutkan oleh syekh tersebut ditujukan panah itu kepada dirinya. Oh iya ya Allah, saya betul, subhanallah, saya masih seperti itu, astagfirullah. Iya sebenarnya, benar. Padahal mungkin mereka nggak seperti itu, tapi lihat bagaimana rasa takut mereka luar biasa. Ini kita, subhanallah, berapa banyak kita duduk di kajian ilmu buat nembak orang ilmunya. Ini salah. Oh, pemimpin begini macam-macam. Subhanallahilazim. Allah Azza wa Jalla Maha Adil. Allah tidak akan jadikan seorang pemimpin atau siapapun pemimpin itu yang banyak kecuali memang sama dengan rakyatnya. Kenapa bisa pemimpinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya rakyatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sahabat. Selesai. Kenapa bisa memimpinnya kemudian zalim seperti Hajjaj bin Yusuf?
Ats-Tsaqafi, kalau antum baca Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi, pemimpin yang luar biasa zalim yang membunuh ribuan orang. Bahkan banyak ulama dibunuh. Salah satu Sa'id bin Jubair. Kenapa? Karena rakyatnya pada saat itu banyak yang kacau. Kan gitu. Karena pemimpin itu cerminan rakyatnya. Karena yang seperti ini banyak gak diterima oleh kaum muslim ini. Zalim ketemunya zalim, adil ketemunya adil, saleh ketemunya saleh, itu pasti itu. Pemimpin dengan rakyat, pasti itu hukum yang Allah Azza wa Jalla berikan. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun, kata Allah. Demikianlah kami jadikan para pemimpin yang zalim itu memimpin orang-orang yang zalim cuma. Orang-orang yang zalim juga disebabkan karena amal perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Maka tadi itu kita pemimpinnya korupsi, pemimpinnya ini, pemimpinnya berbuat syirikan ini, padahal pintar, luar biasa, profesor, doktor, mungkin seterusnya. Subhanallah, itu semua tidak lain tidak bukan karena apa? Rakyatnya juga jauh dari agama. Jawabannya itu sudah. Rakyatnya memang jauh. Ini yang pertama ya kawan. Ini yang pertama. Saya nasihati bagi diri saya dan kita semua. Ketika kita duduk di kajian ilmu, ketika kita membaca buku, apapun itu, tujukan itu semua yang paling pertama kepada diri kita. Yang kedua, keluarga kita jaga. Karena Allah Azza wa Jalla nggak bakal tanya gimana pemimpinmu, gimana pejabatmu, gimana anggota DPR-mu, gimana. Allah nggak tanya. Allah tanya nih diri kita nih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang Allah tanya nih diri kita nih. Allah tanya diri kita. Kemudian keluarga kita setelah itu. Kemudian baru skop yang lain. Setelah diri kita, keluarga kita baru skop melebar baru gitu. Tapi yang paling terpenting adalah ketika kita duduk di kajian ilmu atau kita baca buku, apapun itu masalah dapatkan ilmu, yang paling pertama kita masukkan itu untuk diri kita, bukan untuk menembak orang, bukan untuk menilai orang atau ini, tidak, jangan, subhanallah, tapi untuk diri kita, memperbaiki diri kita agar saya dapatkan surga Allah, terhindar dari neraka Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lain tidak bukan, jawabannya kenapa? Mereka tidak beriman dan beramal saleh dengan benar. Mereka tidak berilmu, beriman, dan beramal saleh dengan benar. Mereka tidak bertakwa dengan benar. Mereka tidak takut kepada Allah dengan benar. Karena mereka takut kepada Allah, maka nggak mungkin mereka berbuat kedurhakaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jauh mereka dari khasyatullah. Jauh mereka dari rasa takut kepada Allah. Jauh mereka dari takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau lebih takut tadi itu CCTV daripada kepada Allah, padahal subhanallah CCTV nggak tahu apa yang dalam hati kita. Bahkan sebagian CCTV nggak tahu dari apa yang kita omongkan. Sebagian CCTV ada yang tahu kan gitu, tapi sebagiannya nggak tahu. Dalam hati kita nggak mungkin tahu CCTV manapun sehebat apapun, nggak tahu dalam hati kita. Allah Azza wa Jalla ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mana pandangan mata yang berkhianat dan apa yang dalam hati manusia. Allah tahu itu semua. Tapi pengetahuan dan keyakinan kita tentang ini masih sangat lemah. Sangat lemah. Menjadikan kita dengan mudah melakukan maksiat dan dosa kepada Allah. Keyakinan kita kalau ditanya, Anda yakin mati? Yakin Pak Ustaz. Tayyib. Keyakinan Anda itu bukan dengan lisan, harusnya dengan perbuatan. Kalau Anda yakin mati, pasti Anda akan takut berbuat segala sesuatu yang bisa memberatkan Anda ketika sakaratul maut dan alam setelah kematian. Kan gitu ya? Itu yang benar. Bukan ditanya, Anda yakin mati? Yakin, Pak Ustaz. Takut? Ya takut, manusiawi takut. Lari akan kematian, kan gitu. Tapi bukan dengan lisan, jawabannya dengan perbuatannya. Kalau dia yakin akan mati, berarti dia yakin akan ada sakaratul maut, akan ada alam kubur, akan ada hisab setelahnya, mizan, berjalan di atas sirat yang terbentang di api neraka jahanam. Keyakinan itu berbuah dengan perbuatannya berarti. Berarti perbuatannya di atas muka bumi ini benar-benar hati-hati. Yang dia pikirkan, ini perbuatan ini menjadikan saya masuk surga atau neraka. Perbuatan ini menjadikan saya dapatkan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Perbuatan ini menjadikan saya dapatkan nikmat kubur atau siksa kubur nih. Perbuatan ini memudahkan saya menuju sirat yang terbentang di atas api neraka jahanam atau menyulitkan saya nih. Itu yang dia pikirkan kalau dia yakin dirinya mati. Dirinya pasti akan apa? Mati. Kalau dia yakin, bukan dengan lisannya, tapi dengan amal perbuatannya. Itu yang benar. Itu yang benar, kan gitu ya. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan apa? Aku tidak mengetahui sesuatu yang diyakini oleh manusia tapi seakan-akan diragukan, seperti keyakinan manusia akan kematian tapi manusia tidak berbekal, tidak mempersiapkan diri akan kematian itu. Allahu Akbar. Ini istimewa luar biasa perkataan ini. Nah, makanya keyakinan kita tentang Allah, keyakinan kita tentang al-maut, kematian, kita akan disidang di hadapan Allah, surga, neraka, masih sangat lemah. Kenapa? Karena ilmu kita tentang itu masih sedikit.
Karena keyakinan itu biasanya muncul karena 3 hal. Karena berilmu, karena melihat, karena merasakan. Kita nggak pernah melihat dan merasakan surga dan neraka, nggak pernah melihat dan merasakan sakratul maut, alam kubur, hisab, nggak pernah melihat dan merasakan. Betul ya? Cuma satu jawabannya, ilmu. Nah, ilmunya tentang itu lemah. Karena malas dalam menuntut ilmu agama Allah. Dia tambah yakinnya tambah drop berarti. Keyakinannya tambah menipis, tambah ragu tentang masalah itu. Maka berilmulah tentang ilmu agama Allah, amalkan ilmu tersebut, kemudian apa? Berusaha untuk bertakwa pada Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, ibu saya baru meninggal seminggu yang lalu. Dan saya sangat merasa terpukul Ustaz, teringat dosa-dosa saya kepada beliau. Pada saat ibu saya wafat, ayah saya memeluk ibu saya dan berkata, saya ridho kepadamu. Begitu juga dengan kakek dan nenek saya, keduanya menyatakan, kami ridho kepadamu, nak. Tuh. Tapi saya terpukul Ustaz, karena selama ini saya selalu mencaci ibu saya. Ibu saya wanita yang betah di rumah. Sedangkan saya, setiap kali ibu saya menasihati, keluarlah bila ada keperluan. Boleh untuk menuntut ilmu atau bertemu teman yang saleh sekedarnya. Tapi jangan terlalu sering keluar. Ibu saya sabar. Tapi saya selalu mencacinya. Ibu saya selalu memeluk saya dan mendoakan. Sekarang saya merasa sangat tersiksa ya. Ustaz, bagaimana saya menghilangkan perasaan ini? Saya takut saya akan dimasukkan ke dalam neraka. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah ibu saya termasuk yang husnul khatimah Ustaz karena mendapat ridho suami dan orang tua? Barakallahu fikum. Nah, yang pertama sebelum saya jawab, kewajiban bagi kita sebagai anak berbakti pada orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya, bahkan berbaktinya seorang anak kepada orang tuanya selesainya bukan ketika orang tua itu meninggal, tidak. Tapi selesainya ketika diri kita meninggal. Berarti ketika orang tua kita sudah meninggal, masih ada bentuk bakti kita yang harus kita lakukan pada orang tua kita. Apa contohnya? Mendoakan kebaikan kepadanya, mengistighfarkan dosa-dosanya, kemudian bersilaturahmi kepada saudara-saudara orang tua, atau apa? Berkunjung kepada teman-teman baik orang tua, bersedekah atas namanya. Itu banyak. Mengumrahkan atau menghajikan orang tua. Masih ada, subhanallah. Masih ada kebentuk kebaikan. Maka lakukan ini. Lakukan ini. Nah, yang bertanya, lakukan ini. Tapi sebelumnya jelas apa? Berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Karena biasanya seseorang baru akan menyadari besarnya suatu kenikmatan yang Allah berikan kepadanya ketika kenikmatan itu tercabut dalam dirinya. Bagaimana dia bisa menyadari besarnya nikmat ibunya yang terus memberikan nasihat dengan sabar kepadanya. Tapi kemudian ternyata dia membalasnya dengan keburukan. Dia baru sadar ketika ibunya meninggal. Dia baru sadar ketika ibunya apa? Meninggal. Tapi belum terlambat, wahai saudaraku. Belum terlambat, wahai saudariku. Belum terlambat. Selama nyawa kita masih di kerongkongan, selama itu pula kita masih apa? Masih bisa untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah, perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, dan jalankan yang saya katakan tadi. Terus mendoakan kebaikan sebanyak-banyaknya kepada ibu, kemudian mengistighfarkan dosa-dosanya. Allah, ampuni dosa ibuku yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, semuanya ya Allah. Mengistighfarkan dosa-dosanya, kemudian bersedekah atas nama ibu kita tersebut yang meninggal tersebut. Kalau kita sudah umrah, boleh kemudian untuk membadalkan umrah. Kalau kita sudah haji, boleh untuk menghajikan, membadalkan haji bagi orang tua kita. Atau tadi menyambung silaturahmi kepada keluarga ibu kita. Atau kemudian berziarah kepada teman-teman ibu kita yang dekat memang. Atau meneruskan kebaikan ibu kita yang dulu. Misal ada satu kebaikan yang ibu kita terus lakukan, maka teruskan kebaikan itu. Maka benar-benar dengan itu Allah Azza wa Jalla ampuni, insya Allah. Tapi insya Allah Ta'ala, dosa kepada Allah sebesar apapun, ketika orang itu benar-benar bersimpu kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa? Memberikan ampunannya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an yang dulu berbuat kesyirikan, syirik, bayangkan dosa terbesar luar biasa. Tapi ketika mereka masuk ke dalam Islam, al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menutup semua dosa-dosa yang sebelumnya.
At-taib kama la dzamba lahu, orang yang bertaubat dari dosanya seakan-akan dia tidak melakukan dosa tersebut. Tapi taubatnya benar taubatan nasuha. Dia menyesal akan perbuatan dosa tersebut. Kemudian dia meninggalkan langsung perbuatan dosa tersebut. Dia berazam bertekad kuat untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Kemudian dia ikhlas ketika dia bertaubat, dia memperbanyak istighfar, dia menggantinya dengan memperbanyak amal saleh. Bagaimana para sahabat kan ketika masuk Islam menggantinya dengan memperbanyak amal saleh ketika dia masuk ke dalam Islam. Menggantinya dengan memperbanyak amal saleh. Jadikan dirinya orang yang saleh dan salihah. Maka insya Allah Ta'ala orang tuanya akan terus mendapatkan apa? Transfer dan pahala dari dirinya. Dan terakhir tadi berarti ayahnya masih ada. Maka jangan jadikan satu pintu surga ini engkau sia-siakan ini. Nah, satu pintu surgamu sudah meninggal di situ. Satu pintu surga masih terbuka, masih hidup maksudnya. Maka jadikan apa? Dengan satu pintu surga dari ayahmu ini menjadi engkau mendapatkan bisa surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi saya katakan tadi, bakti kita kepada orang tua kita selesainya bukan ketika orang tua kita meninggal, tidak. Tapi bakti kita kepada orang tua kita selesainya ketika kita meninggal, baru selesai. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dan berbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, kan sedang ramai tentang di-hacknya data nasional. Apa? Ini terjadi hack data nasional, Ustaz, yang pusat data nasional, PDN, di-hack. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan termasuk dari takdir ya Ustaz. Dan kita tidak pernah tahu ini terjadi, dan bahkan ini terjadi kepada satu negara. Bila sesuatu saat nanti ternyata kita mengalami hal-hal yang di luar keinginan kita, seperti hilangnya data ini menyebabkan kita mengalami penipuan atau pengambilan dana kita di bank, apakah ini juga termasuk karena dosa-dosa kita? Karena Ana pernah membaca bahwa segala sesuatu yang menimpamu adalah akibat perbuatan tanganmu sendiri. Sedangkan Allah mengampuni banyak kesalahan. Sedangkan di sini kalau dilihat tidak ada unsur kesalahan dari masyarakat Indonesia. Bagaimana menyikapi ini Ustaz? Bahwa ini adalah bagian dari takdir dan kami bisa menerimanya dengan ikhlas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala menuliskan takdir makhluknya, bahkan seluruh jagat raya ini 50.000 tahun sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allah sudah tahu. Sampai hari kiamat Allah tuliskan semua takdirnya di kitab Lauhul Mahfuz. Kan gitu. Jadi kalau cuma hal seperti ini, ya pasti sudah berjalan di atas garisnya takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, setiap apapun takdir Allah Azza wa Jalla, itu pasti di dalamnya ada kebaikan. Pasti di dalamnya ada hikmah yang besar. Kita tahu hikmahnya atau kita tidak tahu. Karena tidak ada takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada diri kita atau kepada hambanya, kemudian di dalamnya nggak ada hikmahnya. Nggak ada, nggak mungkin, mustahil. Allah Azza wa Jalla berbuat dengan sesukanya, dan kita yang akan ditanya, tapi Allah tidak ditanya. Kan itu. Dan ini nikmatnya orang ketika beriman kepada takdir, ya kawan. Ini nikmatnya orang ketika beriman kepada takdir. Apapun yang Allah Azza wa Jalla takdirkan kepada dirinya, yang pertama, hadza qadarullah. Ini takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Selesai. Satu. Yang kedua, nggak mungkin dia salahkan Allah, nggak mungkin dia salahkan ini, seterusnya, enggak. Tapi dia salahkan dirinya bisa jadi. Kalau memang ternyata misal terkena kepada sebagian orang, misalkan gitu ya. Ini dosa apa saya? Muhasabah dirinya, kan gitu ya. Nggak salahkan Allah, nggak salahkan si fulan, nggak salahkan ini karena dosa saya. Mungkin pada saat dia yang berkaitan dengan itu nggak ada kesalahannya, tapi ketika Allah takdirkan dia yang kena, mungkin betul ya, dia yang kena dari sekian banyak jutaan orang, tapi dia yang kena, bisa jadi menjadikan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, masalah itu, dan gak usah takut berlebihan ya kawan. Nggak usah takut berlebihan. Apa takut berlebihan? Data bocor ini macam-macam dan seterusnya. Khalas. Kalau Allah Azza wa Jalla takdirkan itu semua hilang. Kalau Allah takdirkan itu semua bisa dimanfaatkan oleh orang dengan baik atau buruk, kan gitu. Kalau Allah takdirkan itu ternyata menimpa sebagian orang, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini nikmat orang yang berjalan di atas Di atas takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan. Tapi tetap kita berusaha, kan gitu ya.
Tapi tetap kita berusaha. Maksud saya adalah jangan takut berlebihan, jangan juga kemudian apa? Ihmal. Kemudian jangan apa? Cuek berlebihan, tengah-tengah aja. Kita berusaha dengan benar, kemudian apa? Berikhtiar, doa kepada Allah, tawakal, selesai. Urusan hasil bukan urusan kita lagi sudah. Apapun hasilnya, Allah Azza wa Jalla yang paling tahu tentang yang paling terbaik bagi diri kita. Selesai. Jadi nggak takut berlebihan hidup ini begini. Karena kalau yang seperti ini, pasti setiap dalam masalah dalam kehidupannya pasti akhirnya repot nih. Hada qadar Allah. Ini takdir yang Allah Azza wa Jalla berikan. Dan Allah Azza wa Jalla berbuat dengan sesukanya. Hikmahnya pasti Allah Azza wa Jalla lebih tahu. Kita tahu hikmahnya atau kita nggak tahu hikmahnya. Selesai. Saya berjalan sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla gariskan. Saya berikhtiar, berusaha dengan benar, doa kepada Allah, tawakal. Hasilnya Allah yang tentukan. Selesai. Itu nikmatnya orang yang beriman kepada takdir ya, kawan. Hidupnya tenang, ridho, nikmat, subhanallah, nggak pernah takut. Apapun itu. Apapun itu. Nabi Musa alaihissalam di hadapannya Laut Merah, di belakangnya Firaun, mati itu. Logika manusia mati, mati. Apa Nabi Musa mengatakan, habis deh Allah, hancur deh Allah semua, gitu? Inna Rabbi sayahdin, kata Allah. Kata Nabi Musa alaihissalam, Rabbku pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Sesuatu yang mustahil di kepala manusia jadi mungkin. Lemparkan tongkatmu, hai Musa. Terbelah lautan tersebut. Betul deh. Di logika manusia mati, belakangnya Firaun, depannya Laut Merah, mau gimana itu? Ibrahim alaihissalam kan gitu ya. Mau dilemparkan di api yang besar, mati itu. Logika manusia mati, luar biasa itu. Mati. Api luar biasa besar dibikin Namrud, luar biasa. Malaikat Jibril datang kepada Ibrahim, Salma tu'ta ya Ibrahim. Minta apa yang kau mau Ibrahim? Amma anta Jibril, fala. Engkau nggak bisa Ibrahim. Malaikat Jibril, engkau nggak bisa karena engkau makhluk, aku makhluk. Amallahi fana'am. Tapi kalau Allah pasti bisa Allah menolongku. Allah jadikan sesuatu yang mustahil di kepala manusia jadi mungkin. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, nah hakikatnya membakar, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Mati? Enggak. Itu deh. Nabi kita Muhammad SAW ketika di Gua Thur, Abu Bakar masih ketakutan luar biasa. Rasul tenang, luar biasa Rasul tenang luar biasa. Ini ketenangan tingkat tinggi luar biasa. Ma dhannuka ya Abu Bakar? Bithnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapat Muhammad Abu Bakar tentang dua orang Allah ketiganya? Maksudnya apa? Allah jaga diri kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, jangan kau takut. Allah Azza wa Jalla akan menjaga kita. Padahal kata Abu Bakar apa? Kalau orang Quraisy melihat kepada kakinya saja, ketahuan pasti. Bayangkan, bukan harus effort besar nih, cuma ngelihat begini doang nih. Pasti ketahuan kita, kata Abu Bakar. Sampai sedetik itu. Di logika manusia ketahuan itu. Orang ngumpet depan kita aja, depan mata kepala kita kelihatan nih. Nggak ada waktu. Ini tinggal lihat ke bawah, kelihatan. Kelihatan, ketahuan. Allah jadikan mereka nggak bisa ngelihat itu. Maka ikhwan, hidup di atas muka bumi ini, kalau dia bertawakal kepada Allah dengan benar, dibarengi ilmu, ini penting nih, dibarengi ilmu, ketakwaan kepada Allah, amal saleh, nikmat hidup ini. Nikmat hidup ini. Nggak takut berlebihan, nggak mikirin sesuatu yang bukan kewajiban kita, selesai. Kewajiban kita berilmu, beriman, beramal saleh, mendakwakan kepada keluarga kita dan orang-orang yang memang kita bisa dakwakan. Selesai. Urusan hasil Allah Azza wa Jalla berikan. Siapa yang akan bisa menyangka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu berdakwah di Makkah, nggak ada orang mau nerima, luar biasa, sekarang di miliaran orang. Muslimin sekarang miliaran orang, betul deh. Siapa yang akan menyangka itu? Siapa yang itu? Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan kepada para dai, berdakwahlah kalian. Berdakwah kalian. Bukan jangan uruskan hasil, berdakwah kalian dengan ikhlas, yang paling penting itu. Berdakwah kalian dengan ikhlas dan juga dengan tata cara yang benar. Urusan diterima atau tidak oleh manusia, Allah Azza wa Jalla akan berikan itu. Selesai. Maksud saya ingin saya katakan apa? Kita hidup di atas muka bumi jangan dalam bayang-bayang ketakutan berlebihan ya. Ya ini suruh dihacker manusia, ini udah ini. Gak bakal selesai hidup kita seperti itu. Pasti akan dalam was-was itu hidup kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai. Selesai. Urusan hasil bukan urusan kita. Berikhtiar dengan cara yang benar, doa kepada Allah, tawakal. Selesai. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita pada via online ini, semoga juga Allah bisa kumpulkan kita di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Dan tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.